Malam, Mbak Analisa Widyaningrum, dan yang terhormat Mas Aji. Halo. Halo. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Akhirnya ketemu langsung tapi virtual, gimana tuh ya? Karena selama ini kan biasanya kan kita ngobrol, aku cuma sama Mbak Ana doang gitu. Mas Aji, salam kenal, aku Anka. Mas Aji. Halo, salam kenal Mbak Anka. Halo, sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini kita dalam rangka kemerdekaan, kita merdeka dulu nih ya, karena ternyata merdeka tuh artinya luas banget gitu. Nggak melulu mesti tentang tentang Indonesia gitu, tentang diri kita aja dulu ya nggak sih, karena merdeka itu kan luas banget artinya. Nah, kali ini nih gitu, ini audience yang hari ini sudah hadir itu tuh udah nggak sabar banget dari tadi nanya mana Mbak Ana, mana Mas Aji, karena pengen cepet-cepet ngobrol. Mereka tuh pengen banyak banget. Apa sih, aku tuh pengen nanya deh ya, ini kan pasti banyak banget hal yang ditanyakan juga ketika Mbak Ana sama Mas Aji ini lagi interaksi berdua, atau misalnya lagi posting, lagi mereka interaksi via DM, via comments gitu. Aku pengen nanya banget deh, apa sih yang biasa mereka tuh selalu penasaranin dari kalian berdua? DM yang tidak terungkap dan belum terjawab itu tuh apa sih biasanya? Coba Mbak Ana, Mas Aji cerita dong sebelum nanti kita akan ngobrol lebih dalam lagi. Yes, oke. Makasih Mbak Anka, happy banget. Iya. Halo teman-teman semuanya, selamat malam. Tadi kalau ditanya gitu ya, apa sih yang bikin banyak yang DM ke kita nanya, ini kalau dari aku ya, kalau dari aku tuh lebih, Mbak Ana itu pergi-pergi terus nggak apa-apa tuh suaminya gitu. Kan tahu sendiri begitu, terus Makassar, Surabaya, Bandung gitu. Jadi agak menohok ya. jadi kayaknya suka kayak gitu, terus kayak anaknya nanti gimana, terus suaminya gimana gitu. Nah ini berhubung Best Effort mengundang kita berdua, nah ini bisa dijawab langsung sama Bapak Aji kali ya. Tahu apa ya? Itu banget, itu momen yang ditunggu. Coba dari Mas Aji gimana? Mas Aji suka ada DM apa sih? Coba kita ungkap yang tidak pernah diungkap aja gitu. Kalau kalian sering diungkap mah aku nggak mau ngobrol banyak. Ini kan justru lebih biar intimate gitu kan. Mas Aji, coba apa yang biasanya pemirsa netizen tuh suka DM ke Mas Aji kayak ada-ada aja dari pertanyaan gitu. Apa tuh Mas Aji? Iya sih, jadi sebenarnya sih aku tipe orang yang jarang buka DM nih Mbak Anka. Tapi gitu. kadang pas ada waktu luang aku baca, sering diingetin dia juga, Mas baca dong, orang nanya ditanggepin. Mereka tuh seneng loh direspon kayak gitu. Nah sesekali waktu aku baca emang unik-unik sih, terutama yang dari cowok malah. Jadi mereka sering enggak juga, sesama bapak mahasiswa ya? malah kayaknya umur mahasiswa gitu. Nah, biasanya nanya pertanyaannya tuh, Mas kasih tips dong dan trik cari istri itu gimana, pengen dapet istri kayak Mbak Analisa itu tips and triknya kayak gimana gitu. Wah, aku jawabnya jujur aja, semua yang aku tampilin di sosmed, pertanyaan-pertanyaan di sosmed tuh kita biasa ngejawab sejujur-jujurnya. Dan jawaban jujurnya tuh gampang banget. Ya beruntung aja Mas, banyak-banyak doa aja supaya beruntung gitu aja. Gemes banget sih, banyak-banyak doa. Nah, itu kayak quote pertama malam hari ini ya. Banyak-banyak berdoa agar beruntung aja. Setuju, dapat tuh satu quote ya malam hari ini dari Mas Aji loh, teman-teman. Nah, ini anyway, karena emang kita kan sharingnya nih malam ini ya, Mas Aji, Mbak Ana gitu. Jadi, untuk teman-teman semua di akun Best Effort ini, nanti kita bakal milih 5 komen terbaik dan juga terunik. Dan nanti juga tentu kalau misalnya kalian seru-seru gitu ngobrol, kali aja kayak, seru banget nih, aku akan langsung tanyakan ke Mbak Ana sama Mas Aji. Jadi ini pokoknya kita ngobrol aja ya Mbak Ana sama Mas Aji gitu, apapun kalian tanyain gitu. Karena momen ini jarang banget, ibaratnya Q&A tapi live gitu ya kan. Kalau di YouTube kopi panasnya makan sering ya gitu. Tapi kalau kan Best Effort yang baru aja bergabung, mungkin ini adalah yang ditunggu-tunggu. Jadi monggo banget. Kalau ada pertanyaan, kalau ada yang dipenasaranin, kalau ada gundah gulana yang sekiranya nih kayaknya Mbak Ana sama Mbak Aji Mbak Ana sama Mas Aji bisa deh nih jawabnya, silahkan banget ya. Anyway, sekarang tuh lagi sibuk apa sih gitu, karena hari kemerdekaan biasa banyak acara. Mbak Ana alhamdulillah di rumah ya. Iya, alhamdulillah di rumah nih ya.
lagi di rumah nih Mbak Anka, tapi besok sudah harus Nah. lagi. Kebetulan Itu banget loh. aja pas di rumah. Kebetulan. Jadi makanya beruntung banget aku bisa ngobrol dalam kondisi Mbak Ana sama Mas Aji tuh lagi di satu tempat bisa ngobrol dan akhirnya bisa menyapa semua teman-teman gitu. Karena hari ini kan yang sebenarnya kita bahas adalah tentang ini loh. Tadi aku bilang merdeka itu kan luas banget ya gitu. Merdeka ini tuh orang-orang tuh masih bertanya, emang ketika kita menikah tuh kita masih bisa merdeka ya gitu. Gimana ya caranya gitu? Bukannya ketika sudah menjadi pasangan, maksudnya kayak kita udah jadi suami atau udah jadi istri, bukannya ada satu keterikatan yang bikin kita heran, ya udah kita harus nurut lah, ini kan kita udah berkeluarga, kita kan memilih untuk demikian, tapi ternyata masih bisa merdeka. Ini dalam case-nya adalah kedua pasang, misalnya satu pasangan ini gitu, Mbak Ana, Mas Aji, mereka masih bisa merdeka dengan caranya. Nah, pertanyaan yang pertama nih, sebenarnya tuh kan kalau dibilang kenal udah, ya ampun. Coba in total. Anyway, happy 10th anniversary dulu dong. Ya nggak sih? Terima kasih. Masih besok Rabu sih. Rabu ya? Iya, bentar lagi kan, dikit lagi. Nah, Belum itu jadi. baru wedding anniversary. Kalau dari sejak kenal, in total sudah berapa lama coba? Aduh, agak malu nih. Moga-moga anaknya nggak nonton ya. Soalnya aku tuh sering banget Mbak Anka ditanya sama anak kelinci pertama ya. Dia Iya. kritis banget kan kayak, Mami, when you met Daddy at first time gitu. Aku kan bingung ya jawab apa kan. Kalau aku bilang waktu Mama masih SMP, nanti dia SMP nagih lagi. Jawab. Nanti dia mengikuti jejak mama papanya ya. Mami Daddy. Jangan deh. Pergaulan zaman besok kayaknya agak lebih Ya menantang. Kenal Mas terus, Aji ini, Mbak Anka, dia tuh kakak kelas aku SMP. Tapi nggak pernah Beda satu beda sekolah. berapa tahun tuh? Jadi Mbak Ana kelas 1, Mbak Ana kelas 1, Mas Aji kelas Kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA, tapi Nggak pernah satu sekolah kita tuh sebelahan. Aku SMP 5, dia SMA 3, itu deket. Terus ada anak SMA yang lihat anak SMP ini lagi nunggu jemputan mamahnya, terus dia nongkrong kan di belakang sekolahku lewat set gitu. Terus kayak nggak tahu gimana, tiba-tiba aja ngajak kenalan. Ya udah, berlanjut sampai sekarang. Namanya jodoh tuh itu ternyata, Mbak. aku tuh berharap ceritanya 5 menit loh. Ternyata ceritanya sesingkat itu perkenalannya. Dan maksudnya aku kira, aku jujur aja, aku kira tuh kalian tuh teman sebangku. Terus kayak tuh sih kisah-kisah kita SMA gitu. Ternyata enggak, maksudnya ada terpaut usia di situ. Artinya ini banyak banget hal yang bisa dipelajari gitu. Toleransi udah pasti ya dong, karena kan toleransinya Mas Aji ke Mbak Ana yang saat itu mungkin kayak ya meskipun beda berapa tahun tapi namanya juga teenager sih ya nggak sih, itu kan pasti beda gitu. Mas Aji mungkin sama teman-temannya gitu mainnya udah belajar banyak hal baru, Mbak Ana di sini baru menjadi teenager, tapi kalian toleransi udah since teenager hingga punya teenager sekarang ya nggak? Itu kurun waktu yang lama banget. Nah, penting nggak sih? Ini kan bisa dibilang kalian tuh saling mempelajari diri kalian masing-masing. Ya nggak sih? Di saat Mbak Ana waktu itu pertama kali kenal sosok laki-laki, kemudian akhirnya mungkin Mas Aji juga, wah ini menarik banget nih sosok perempuan yang mungkin masih muda gitu ya dibanding aku, tapi kok dia punya sisi yang bikin aku bisa klik ya. Mas Aji, what was the very first thing that you love from Mbak Ana gitu? At the very first time, maksudnya banyak kan cewek-cewek lain, tapi kenapa Mbak Ana? Kenapa Mas Aji? Susah nih pertanyaannya. Tapi Iya. Silakan dijawab. aku jawab dong kan. Aku emang ngasihnya nggak ada di question list Mas Aji biar nggak boring ya. Nanti balik lagi ke sini. Betul. Gimana Mas Aji? Kenapa Mbak Ana sih? Nah, jadi gini, Mbak. Aku tuh tipe lagi-lagi jujur ya. Ya pertama ngelihat dari perempuan itu nggak munafik, fisik juga pasti kita lihat kan. Betul. Nggak bohong. Jadi Masuk pengen pertama fisik. fisik nih. Nah udah lihat fisik, personality yang jelas itu kelihatan walaupun masih muda, masih labil, tapi personality seseorang itu menurutku udah kelihatan dari usia berapapun. Emang gimana? Nah ya gitulah, nggak usah diceritain ntar dia GR. Nah yang ketiga ini yang paling penting Mbak. Apa? Jadi aku melihat background keluarga. Ya. Keluarganya dia tuh sederhana, gimana orang tuanya memperlakukan, mendidik anak-anaknya seperti apa, Ya. dari
aku harus ngomong juga nih background agama keluarganya seperti apa. Nah di situ yang aku lihat, dan keluarganya keluarga yang hangat. Ya waktu itu terus terang Mbak, di awal namanya anak-anak ya, waktu itu aku juga masih SMA juga, baru lulus mau kuliah ketika pacaran sama dia. Ya sebenarnya pertimbangannya nggak terlalu banyak ya Mah waktu itu. Ya pokoknya ini deketin yang ini yang ada, ini cakep, ini ya udah pacarin aja. Belum kepikiran yang sampai jauh-jauh banget. Kita mulai punya komitmen serius itu kan setelah jalan. Tapi bukannya kamu udah itu di buku tahunan? Oh iya bener sih. Tapi itu namanya omongan. Apa dong tuh? Coba aku suka nih unboxing cerita yang kayak gini nih. Apa nulis apa di buku tahunan? Jadi aku pernah di buku tahunan lulus SMA itu, saking dulu gua mengidolakan dia, pengen jadi pacarnya dia, itu pernah di kolom buku tahunan tuh kan ada tuh cita-cita, moto apa gitu kan. Di kolom cita-cita tuh aku nulisnya cita-citanya pengen jadi suaminya Analisa. Yang satu artis. Ih, merinding. Ya ampun, merinding. Aku menjadi pacar di sini. Belum jadi pacar Mbak Anka. Jadi dia itu deketin, dia masih pacarnya orang. dia deketin aku tuh nggak langsung kita jadian gitu. Dia deketin aku Ada jeda 2 tahun ya, ada jeda 2 tahun. Gimana sih kita anak SMP dideketin anak SMA kan agak takut ya. Terus iya pasti itu tiba-tiba tuh ada yang bilang, ini ada anak SMA sebelah yang cita-citanya tuh pengen jadi suami kamu gitu. Terus kayak aku, wah tinggi banget cita-citanya. Jadi kayak di saat orang tuh pengen jadi dokter, dosen, apa gitu ya, dia kayak epic banget. Udah gitu, yang satunya artis saat itu yang lagi terkenal coba. Yang sekarang menjadi istrinya orang. Yang waktu itu film layar lebarnya terkenal banget gitu. Iya, nggak usah disebutin deh. Nanti kalau itu kita bicara di DM ya. Iya, jadi kocak-kocak itu sih Mbak gitu. Iya. Terus banget. Jadi kita mulai berpikiran punya komitmen serius itu setelah di tengah-tengah perjalanan sih. Kalau di awalnya sih mungkin sama lah sama dengan kalian-kalian semua di sini. Jadi, ya pokoknya cantik lah, baik lah, hal-hal yang sederhana aja. Baru setelah jalan. Sama ini Mbak Anka, dulu aku tuh punya pikiran unik juga. Jadi di zaman kita itu kan sebenarnya kita tuh udah sering ngelihat pergaulan juga udah mulai inilah tahun itu, walaupun nggak seterbuka, nggak sebebas sekarang, kita tuh udah ada kekhawatiran nih, waduh nyari cewek yang bener itu kan susah waktu itu, dan jadi terus kita tuh aku sama teman-teman tuh punya pikiran yang sedikit konyol sih. Jadi wah, kalau kita mau dapat cewek yang masih oke nih, masih pergaulannya belum terkontaminasi dengan dunia luar yang aneh-aneh, berarti kita harus macarin anak SMP nih. Itu ide yang sebenarnya konyol dan asal ngomong aja, dan tapi bener juga. Karena ketika SMP itu kan momen dimana masih kayak di bawah perlindungan orang tua banget. Memang sih lagi mencoba exploring the world gitu, tapi masih dalam penjagaan yang ketat. Kemudian dalam penjagaan ketat Mas Aji muncul untuk menyambung penjagaan tersebut. Nah itu benar. Iya kan, jadi maksudnya akhirnya Mbak Ana juga bisa dibilang ya ampun, terarahnya itu tuh dari semenjak dalam arahan orang tua, arahan calon imam yang punya cita-cita menikah Mbak Ana di buku tahunan. Ini cuman Mas Aji dong. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk semua penonton virtual Best of Fort malam hari ini. Yang ini fun fact ya. Aku nggak tahu Mas Aji pernah ceritain hal ini nggak sih di mana-mana? Kayaknya jarang belum ya, deh. Kayaknya belum, yang sedetil ini belum. Udah gitu fotonya tuh di depan Tugu Jogja lagi, kan norak banget kan Mbak. Allah. Terus cita-cita pengen jadi suami Analisa, fotonya di depan Tugu, ya Allah. Jadi buat kalian ini jangan nyepelein. Iya, Tugu itu kan berdiri kokoh. Maksudnya cintanya sekokoh itu gitu loh Mbak Ana, barangkali. Ternyata sakral ya di sana ya. Habis ini yang pengen cita-cita pengen nikah sama siapa, foto di depan Tugu sambil nulis pengen jadi suaminya siapa. Iya, zamannya sekarang iya di sini. Tapi ternyata bener, maksudnya itu berawal dari mimpi, dari doa gitu ya, doa baik yang akhirnya dijabah sama semesta, sama Yang Maha Kuasa gitu. Akhirnya kalian didekatkan, kalian dieratkan komunikasinya. Sulit nggak sih maksudnya berkomunikasi
Ini yang satu udah bisa dibilang duluan dewasa, yang satu sedang on the way dewasa gitu. Dan itu akhirnya berjalan seiring kalian sekarang akhirnya menikah gitu. Yang artinya banyak mimpi-mimpi yang mungkin apa ya, yang harus dibantu diakomodir sama Mas Aji, mimpi-mimpi Mbak Ana terutama, karena kan bisa dibilang terpautnya usia, artinya Mbak Ana kan ibaratnya kayak aku lagi mau ini mau itu, Mas Aji kayak iya sayang mau apa lagi gitu kan, aku gitu ya pas mau ngobrol sama kalian gitu, ini kayaknya kalau aku reka adegan sendiri di otakku gini, tapi pada nyatanya gitu nggak? Maksudnya Mas Aji gimana sih gitu? Maksudnya ini kan di sini yang menurutku hatinya besar, kemudian bisa menerima segala kelebihan dan juga terutama ada kekurangan juga sih ya Mbak Ana gitu. Itu kan pasti Mas Aji, begitupun sebaliknya akhirnya Mbak Ana melihat hal tersebut juga jadi, aduh ya ampun suamiku pengertian banget, masa iya aku nggak pengertian, itu pasti timbal balik gitu. How did you guys communicate each other? Karena itu luar biasa sih pasti. Siapa yang Ini jawab? aku duluan ya. Boleh. Jadi nyambung yang tadi nih, Pak. Jadi aku tuh dulu juga selain mikir mau cari anak SMP biar masih inilah masih belum terkontaminasi dunia luar dan lain-lain. Ada pikiran juga. Ini mungkin aku pertama kali cerita ya. Jadi ada sisi laki-laki yang waktu itu tuh berpikir macarin aja dari SMP, dari SMA awal-awal supaya kita bisa ngebentuk dia, ngedoktrin dia seperti apa yang kita pengen. Iya beneran itu ada dulu ada pikiran kayak gitu. Nah awalnya sebuah gagasan selain cita-cita. Gagasan ide yang memang pada awalnya dilakuin. Nah, Aduh, jadi Mas Adi, sekolah, iya kan inget kan SMA tuh aku ngarahin, kamu tuh ikut kegiatan ini, kamu harus gini. Ya, harus karena aku gitu. dulu tipe yang pengen semua kegiatan aku ikutin gitu loh Mbak Anka. Jadi pada saat itu apa sekarang kayaknya. Iya. Jangan salah, Sampai sekarang. milih SMA dia masuk di mana aja aku intervensi dia. Iya loh. Dulu. Iya kan? Aku mau ya. Iya beneran kan? Iya, that's good. Itu kan hal baik. Maksudnya diarahkan ke, maksudnya karena di sini kan Mas Aji kan kelebihannya berarti Mas Aji udah duluan, so he knows. Kelebihan umur. Kelebihan umur. Udah duluan SMA, tahu nih di mana SMA gitu loh, ya nggak sih? Itu kan penting ya. Itu kan hal yang Mbak Ana nggak punya, Mas Aji punya duluan, si ilmu, si pengalaman, si cerita gitu. Akhirnya bisa banyak bertukar, meskipun akhirnya mungkin pasti ada lah gitu momennya kayak komunikasi kalian nggak nyambung gitu. Nah itu biasanya tuh ketika momen apa sih ada komunikasi yang kesandung dikit gitu. Itu biasanya soal hal apa Mas Aji, Mbak Ana? Itu banyak banget ya. Banyak banget sampai sekarang sih. Sampai sekarang. Jadi aku jawab ya, dia ini kan lebih tua nih, Kak. Dia lebih tua 4 tahun daripada aku. Terus dia background. Jadi waktu aku pacaran sama dia gitu ya, officially kita jadian, itu baru mau masuk SMA, dia masuk kuliah. Walaupun ngeliatnya udah waktu SMP tadi gitu kan. Iya. Nah bayangin dia jadi mahasiswa terus ambil bidang hukum gitu. Jadi kuliah fakultas hukum yang aku tuh melihat orang hukum tuh sangat-sangat skeptis gitu. Kayak taklak ya. Gitu. Jadi dia tuh kayak selalu berpikir dari worst scenario. Tapi aku kan akhirnya melihat udah lebih tua terus kayak selalu melihat sesuatu dari hal yang antisipatif gitu. Iya. Kalau berlebihan jadi skeptis gitu ya. Itu tuh sering banget dia tuh kayak komunikasi yang nggak klik adalah dia selalu ngasih masukan ke aku tentang hal ini, hal itu yang aku jalanin. Tapi aku tuh punya sifat dasar ngeyel kan. Jadi kayak selalu aku ngebantah gitu. Jadi gaya komunikasi itu aku selalu ngebantah dulu. Itu waktu pacaran ya Allah Mbak tiap hari berantem. Jadi kita nikah tuh kayak udah habis ya bahan berantemnya mungkin ya. Jadi apalagi ditambah dikit ya, di umur-umur segitu tuh kan fasenya anak baru penasaran kan. Pengen cobain macam-macam ini mengenal itu. diri. Tapi di sisi lain aku kayak terlalu ngarahin ini itu. Nah ini sebenarnya nyambungnya ke masalah kemerdekaan dalam rumah tangga ini nanti sih. Jadi emang itu semua kayak ada fasenya, Mbak Angga. Jadi waktu itu aku seperti itu dan singkat cerita ada satu momen di mana apa ya, aku tuh menyadari bahwa istriku tuh berhak bahagia dengan caranya dia, dengan pemikirannya dia, dengan apa yang dia pengen. Sebenarnya kan akhirnya di tengah hubungan kita tuh terutama aku ya, aku nggak tahu dia, tapi terutama aku merubah perspektif dalam berhubungan dengan pasangan, bukan
apa ya, bukan kita tuh menuntut pasangan kita membahagiakan kita, tapi memberikan ruang bagi dia untuk berbahagia dengan caranya sendiri. Kalau dia bahagia, aku bahagia, kita bahagia dengan cara masing-masing, kita merdeka dengan cara kita masing-masing, itu kan oke banget tuh. Tapi kembali ke konteks merdeka nih, Mbak. Merdeka itu bukan berarti bebas secara absolut ya, bebas tanpa batasan, Tanpa tanggung jawab. tanpa tanggung jawab. Tapi kan bebas, tapi dalam satu koridor atau batasan. Koridor atau batasan itu macam-macam, ada aku orang hukum, ada koridor hukum, ada aspek-aspek sosial, apapun itu semua ada batasannya. Selama di dalam batasan ini silakan. Jadi kayak nyambung pertanyaan di DM-nya dia tadi yang nanya, Mbak Ana kerja gini gitu, suaminya gimana? Aku dari dulu selalu ngasih, setelah melewati fase-fase awal itu Ups ya, and down, dia udah bisa ngebuktiin, dia orang yang bisa dipercaya. Kita nggak pernah ada trust issue antara kita berdua. Alhamdulillah, Kayak nggak ada semoga orang seterusnya. ketiga gitu ya, itu. Aku selalu ngasih kepercayaan ke dia. Justru kalau ada orang nanya gitu, aku malah pertanyaan dibalik. Apa alasannya aku nggak percaya sama dia? Apa alasannya aku nggak ngasih kebebasan dia berkreasi sesuai keinginannya dia? Nggak ada alasan itu. Kalaupun ada alasannya, itu ego pribadi sebagai laki-laki. Mungkin cuma berpikir, kamu tuh perempuan, kamu harus di rumah. Enggak, aku bukan tipe yang kayak gitu sih. Soalnya dia pernah nyoba stay di rumah, itu jadinya terus terang aja kita buka ke teman-teman semua, rumah tangga kita nggak kurang bagus lah intinya. Iya. Ngomel mulu ya Pak ya? Iya, ngomel mulu. Teleponin, suruh pulang gitu kan. Janji, Mas kerja jam berapa? Sampai jam berapa? Jam 4 baru lebih 20 detik udah nelpon dia. Mas, kok belum pulang? Habis bosen banget sehari terusnya kayak 24 jam kenapa kayak 2 hari ya? Iya. Tapi aku ngerasa, aku waktu ini kita buka juga jadinya. Waktu kemarin kita briefing kan aku bilang kan, aku tuh aku tuh nunggu banget momen ini karena aku tuh juga kayak gitu di rumah, persis banget kayak Mbak Ana, persis banget kayak tadi aku kayak lagi denger ya suamiku ngomong ke aku gitu. Cuma meskipun aku juga pasti adalah momen-momennya aku ngeyel, momen-momen aku mungkin melakukan kesalahan juga gitu. Cuman balik lagi ke poin bahwasannya ketika perempuan tuh dikasih kesempatan untuk dalam tanda kutip merdeka, kemudian juga Mas Ajinya juga memerdekakan diri dengan nggak banyak membebani diri dengan overthinking, terus habis itu memberikan kepercayaan penuh, itu tuh somehow tuh rumah tangga jadi lebih ngalir, lebih bisa berjalan justru lebih dari yang kita bayangkan sebelumnya gitu loh. Kayak kan dulu nggak kebayang kayak gimana ya kalau berumah tangga, berarti ntar gue stop dong karir, atau gue harus ngurangin mimpi gue, atau banyak hal-hal yang akhirnya kita harus reduce gitu. Padahal sebenarnya ketika obrolannya ini, maksudnya antar pasangan itu bisa dikomunikasikan dengan baik. Udah gitu tadi Mas Aji bilang ada koridor-koridor yang tetap diberlakukan dan ditaati oleh pasangan masing-masing. Akhirnya nggak ada trust issue, dan itu that's beautiful. Maksudnya nggak semua pasangan bisa melakukan hal itu. Mbak Ana, coba aku tuh pengen nanya banget ya sama kamu gitu. Ketika kita bicara soal prioritas, waktu itu di obrolan terakhir kita di podcast yang itu, kita pernah ngomong gitu, bahwasanya untuk kita perempuan yang, maksudnya kita kan kedua aku sama Mbak Ana tuh masih seneng bekerja, senang kalau kita tuh menjadi perempuan yang berdaya, sampai akhirnya namanya prioritas tuh kadang suka weh kemana nih, apa dulu nih gitu. Karena kalau ada keseruan kerja tuh kerja terus gitu, halo prioritas keluarganya. Nah, balik lagi menuju ke path yang semestinya, biasanya Mbak Ana itu mengingatkan diri sendiri kembali tuh gimana? Apa dibantu sama Mas Aji, atau Mbak Ana tuh kayak punya tombol tak terlihat sendiri kayak balik lagi, ayo Ana, kamu sudah terlalu banyak bekerja atau sudah terlalu, itu gimana Mbak untuk nge-switch-nya kembali ke prioritas? Ya, jadi prioritas itu diawali dengan kita, menurut aku ya Mbak Ankam, diawali dengan kita tuh mengenali diri kita dulu gitu. Jadi mengenali apa sih yang kita mau, apa yang kita cari gitu. Kalau kita lihat kan ini tanpa membedakan ya, setiap ibu tuh pasti pengen memberikan yang terbaik buat keluarganya. Jadi nggak cuma yang kerja, tapi yang di rumah pun juga mereka berdaya untuk keluarganya dengan cara mereka gitu kan. Nah, artinya aku rasa tuh untuk membuat prioritas itu kita tuh perlu tahu, kayak aku tuh bertanya ke diriku gitu, aku tuh kenapa sih pengen kerja? Kenapa aku memutuskan untuk berdaya dan membantu finansial keluarga? Itu tuh kita bahas berdua, tapi sebelum aku bahas berdua tuh aku udah tahu banget
bahwa ya ini ujung-ujungnya adalah financial goals kita ya untuk keluarga, terus long term goals kita untuk keluarga gitu. Terus aku sempat bilang gini Mbak sama dia, ini prioritas itu selain mengenali diri, yang kedua adalah komunikasi dengan pasangan. Jadi aku bilang ke Mas Aji, aku tolong diingetin ya kalau misalnya aku kebablasan gitu. Jadi memang tombol dia sih kalau aku apa ya agak berlebihan di waktu kerja. Nah akhirnya karena kesepakatan itu tanpa kita harus bahas tuh Mas Aji suka kayak, kamu kerja di sini, kan aku selalu izin dia kan, aku nanti ada minggu depan ada job ini, aku susul ya sama anak-anak gitu. Jadi dia yang berusaha untuk ya gitu, kalau possible untuk kadang-kadang kalau nggak possible disusul, biasanya aku sempetin untuk pulang dulu gitu. Jadi pokoknya prioritas itu juga sangat dibantu oleh komunikasi kita tuh baik dulu sama pasangan. Jadi komunikasi sama diri sendiri itu penting, karena kalau enggak tuh susah loh Mbak, kita kerja sesuai passion, nggak ada remnya, terus takutnya kalau kita tuh nggak tahu apa yang kita cari, buat apa gitu kan, sampai akhirnya aku tuh bertanya gini, ya Allah, jangan sampai apa yang udah aku kerjain ini tuh aku jadi kehilangan apa yang aku punya sekarang gitu. Itu paling aku takutin sih Mbak. Setuju. Iya gitu. aku paham. Itu luar biasa ini ya, itu ujian kita ya Mbak Ana gitu. Sebagai misalnya ujiannya apa? Ujiannya menurutku Mas Aji kasih izin gitu, suamiku juga kasih izin ke aku gitu untuk tetap berdaya. Tapi once kita sudah diberi izin tuh kita kan kayak wah hampir lepas kendali. Nah di situ tuh kita harus kayak hei tahan, balik lagi. Nah itu buat aku ya, buat aku personally itu ujian banget gitu. Ketika nggak diberi izin itu ujian, diberi izin juga ujian, tenang aja sama. Tapi kan lagi-lagi balik, maksudnya kayak yang maha kuasa kan tahu kemampuan kita tuh ada di mana gitu. Makanya di sini penting banget perannya pasangan untuk bisa jadi barrier tersebut gitu. Di sini adalah Mas Aji dalam hal ini gitu. Mas Aji pernah nggak sih kesulitan mengingatkan Mbak Ana untuk kayak sayang, udah sini istirahat dulu sayang gitu. Pernah nggak? Ada nih di kuis nih ya. Sebelum masuk ke jawab pertanyaan itu, aku mau nambahin dikit jawabannya sebelum. Aku pengen banget nyampein ini. Jadi antara ibu, ya semua ibu tuh hebat, semua istri tuh hebat ya. Baik dia bekerja, dia di rumah. Menurutku ibu rumah tangga itu luar biasa banget. Karena dia pernah ngerasain jadi ibu rumah tangga, dia bilang, Mas berat banget jadi ibu rumah tangga yang stay di rumah itu. Jadi aku pengen kasih apresiasi buat kalian. Jangan berkecil hati yang ngerasa terus aku cuma di rumah, cuma ini. Tapi kalau itu memang keinginan kalian, luar biasa. Yang pertama itu perlu merasa merdeka nggak sih Mas? Supaya dengan cara apapun kita sebagai orang tua perlu berdaya, supaya anaknya bahagia. Iya gitu. Benar. Kan ada yang memang passionnya pengen di ini. Aku pengen angkat masalah itu aja sih. Jadi jangan berkecil hati, jangan ini. Itu sesuatu yang sangat hebat. Nah, yang kembali ke pertanyaan Mbak Anka tadi, aku sih sering ya ngingetin dia, Mah, direm dikit, olahraga, istirahat, olahraga, makan sehat, polusi udara. Kalau udah jadwalnya padat banget, Mah, bisa di ini nggak, bisa di ini. Aku sering banget karena memang dia itu tipikal orang yang apa ya Mbak, BM sih bahasanya, banyak maunya. Jadi banyak maunya, selama ada kesempatan hajar maunya. Ya sebenarnya sebenarnya itu oke banget, tapi yang aku salut apapun pekerjaannya, dimanapun dia tuh selalu minta izin sama aku. Itu yang luar biasa. Itu sesuatu yang luar biasa, dan ini juga aku didukung sama support system. Orang tuanya dia itu nggak pernah berhenti, Mbak Anka, ngingetin. Kamu jangan lupa izin suamimu, boleh apa enggak. Kamu jangan lupa ngabarin suamimu itu nomor 1 harus ini itu, dan itu yang memang dari awal, yang kembali ke aku yang cerita tadi, inilah salah satu yang aku mantep kenapa dulu pilih dia, itu karena keluarganya itu punya value yang ya yang gitu-gitu itu Mbak, jadi masih kayak apa ya, jadi, itu priceless ya, value yang priceless banget ya, benar.
mau kita kejar kayak apa di luar sana itu tuh value dasar dari rumah gitu ya. Padahal itu dari rumah value-nya. Cuman itu either way kayak kita nggak bisa cari itu di tempat lain. Dan maksudnya Mas Aji beruntung banget dapat Mbak Ana satu paket bersama dengan orang tuanya yang menjadi apa ya penguat dan yang menjadi pondasi gitu. Seorang Mbak Ana tuh bisa ada di titik sekarang gitu, menjadi apa sosok perempuan yang sangat berdaya, at the same time sudah berumah tangga, tapi both of you masih bisa merdeka dengan caranya masing-masing. Ini relationship yang didambakan oleh banyak sekali pasangan-pasangan di luar sana gitu. Mas Aji tadi bener banget poinnya gitu. Mungkin teman-teman di sini penasaran kok bisa sih Mas Aji ngizinin mulu gitu ya? Karena satu hal yang tidak pernah dilupakan sama Mbak Ana juga, Mbak Ana selalu izin teman-teman. Mbak Ana selalu memprioritaskan izin dan restu, karena kalau udah nggak dapat izin kan nggak ada restu, aduh mana kita berangkat kan nggak enak ya, paling nggak enak berangkat kerja kondisi lagi nggak baik komunikasinya sama pasangan atau sama orang di rumah. Jadi mengantongi izin sama dengan mengantongi restu sama dengan berkah untuk keluarga gitu kali ya Mbak Ana. Ada yang mau ditambahkan mungkin dari situ Mbak? Ya, aku sih setuju banget ya kalau kita sama kemerdekaan ini. Pasti semua keluarga muda yang udah jadi orang tua, kita tuh sama-sama mengejar kemerdekaan ya. Iya. Yang pertama, kemerdekaan secara psikologis gitu. Artinya, Betul. kita semua tuh berhak untuk merasa bahagia atas diri kita dulu. Itu yang paling penting. Itu kayak first step-nya gitu. Karena gimana kita bisa berbahagia dan membahagiakan pasangan maupun anak kita kalau kita tuh nggak bahagia sama diri kita. Nah, bahagia ini luas gitu. Aku rasa nggak ada syarat. Aku harus punya ini, aku harus punya nama enak begini begitu. Enggak gitu. Semua orang tuh pasti punya struggle-nya dan gimana kita menciptakan kebahagiaan itu. Dengan cara itu udah yang secara psikologis dibangun. Terus yang kedua, merdeka secara psikologis tuh perlu ditunjang dengan yang namanya spiritual. Jadi gimana kita bisa memilih kebebasan kita sebagai individu memeluk agama, melakukan ibadah, karena itu tuh kayak fundamental banget, malah justru spiritual dulu sih, psikologis gitu kan, mental. Jadi spiritual, mental, kemudian yang ketiga adalah secara fisikal. Jadi secara fisik kita juga memiliki kebebasan atau kemerdekaan untuk kita merasa berdaya dan sehat. Makanya jaga keluarga kita, jaga kesehatan kita itu penting banget. Gitu. Terus baru yang terakhir adalah kalau menurut aku kemerdekaan finansial. Nah, kemerdekaan finansial ini salah satu yang diupayakan bersama dengan pasangan gitu kan. Jadi mau berapapun yang kita dapat, kalau misalnya satu sama lain tidak merasa merdeka atas dirinya dan saling berdaya atas perannya masing-masing, itu rasanya duit itu kurang gitu. Duit itu kurang terus ya Mas. Kayak dulu dapat sekian digit, wah udah seneng banget kayaknya kalau kita dapat digitnya ditambah. Udah ditambah nih ya, kok masih kurang ya gitu. Terus. Karena mungkin ada yang salah di kemerdekaan masing-masing peran antara pasangan itu untuk dikomunikasikan lagi supaya jelas gitu goalsnya membangun keluarga itu apa gitu. Itu sih aku rasa yang pengen aku coba simpulkan dari obrolan kita ini tadi. Iya banget lagi Mbak Ana, setuju. Nah itu kan akhirnya nge-lead kita menjadi pribadi yang udah mantepnya apa? Maksudnya Mas Aji mantep sebagai sosok suami yang aku siap saling backup. Maksudnya di sini Mas Aji pasti nge-backup Mbak Ana, perannya Mbak Ana juga ada momennya nge-backup perannya Aji gitu. Kalian saling backupan terus sepanjang rumah tangga kalian, maksudnya itu akhirnya perahu itu nggak goyang gitu, karena kalian bener-bener saling megangin dari kedua sisi dan perahu itu berjalan karena nahkodanya juga udah ngasih tahu dari awal gitu, ada barrier di situ, ada apa kebebasan juga at the same time. Jadi semuanya tuh udah pasti masih ada kekurangan, tapi so far berjalannya tuh masya Allah gitu, maksudnya lancar banget gitu dan maksimal di peran masing-masing. Nah ini nih, gimana sih jadi pribadi orang tua yang akhirnya berdaya untuk tetap maksimal meskipun masih ada keinginan untuk berdaya untuk diri sendiri, paham nggak? Jadi kan kita pengen banget ya Mas Ana, Mas Aji sebagai manusia gitu pasti pengen berdaya dengan aku pengen berdaya untuk diriku, untuk mimpiku. Tapi sekarang kondisinya kan sudah menjadi orang tua, itu gimana untuk balance-nya sih Mas Aji sama Mbak Ana? Mungkin boleh Mas Aji duluan. Oke, jadi kalau bicara masalah mimpi ya Mbak, ketika kita udah berumah tangga, mungkin berumah tangga belum punya anak, mimpi kita tuh kan harus disesuaikan.
buat aku Betul. tuh mimpi itu harus fleksibel, harus kita sesuaikan dengan keadaan. Ketika kita nikah, ya mimpinya jadi mimpi bersama. Iya. Apa tujuan kita bareng? Kita nikah jadi satu kesatuan kan, jadi mimpinya harus sama. Sama itu. Nah, ya anak mimpinya juga bareng-bareng sama anak. Berkembang. Berkembang, jadi kita harus selalu menyesuaikan dengan keadaan. Nah, kaitannya dengan merdeka dan berdaya tadi, Mbak, aku mau nambahin dikit nih. Jadi buat aku itu kunci merdeka, berdaya, dan bahagia ada 2 sih. Yang pertama, ini mungkin udah sering diomongin ya, udah sering disampaikan. Stop membandingkan keadaan kita, keluarga kita, Bersyukur. dengan orang lain. Apalagi yang di atas kita. Kita harus selalu bersyukur, jadi melihat ke atas itu untuk motivasi, melihat ke bawah itu untuk bersyukur. Jadi kita harus selalu melakukan itu. Dan yang kedua, mungkin ini yang jarang orang lakuin, tapi aku udah nerapin dan itu berasa efeknya tuh positif banget buat aku. Jadi stop membandingkan kita dengan kemungkinan atau apa ya, kemungkinan diri kita yang lain. Aku nyontohinnya gini, misalnya jangan pernah kita tuh ngomong, seandainya waktu itu aku nggak kuliah fakultas hukum, seandainya aku masuk ke dokter, Seandainya aku bisa jadi itu. Seandainya aku nggak kerja Seandainya aku nggak nikah sama kamu, aku nikah sama dia, aku pasti akan gini. Stop ngomongin if, ya? masalah itu, what if, ini menurutku bahaya banget. Dan ini sering kejadian di orang-orang. Jadi menyalahkan keadaan. Nah, kalau aku belajar, sering juga dinasihatin orang tuaku, terutama bapakku, itu selalu bilang, semua orang itu ada ujiannya. Semua rumah tangga itu ada ujiannya. Nah, yang berbeda, orang yang berhasil dan yang gagal adalah bagaimana kita menyikapi ujian itu. Apakah kita akan menyalahkan, apakah kita akan menyerah, apakah kita akan struggle, apakah kita akan menyelesaikan masalah itu dengan cara-cara yang positif, itu yang membedakan kan orang yang berhasil dan gagal. Karena semua orang pasti diuji dengan beban ujian masing-masing kan. Yes, betul banget. Nah, jadi kembali ke mimpi tadi ya Mbak. Jadi aku mimpi sekarang kita sesuaikan. Sekarang kita mimpi kan buat keluarga kita. Jadi di-adjust gitu Mas Aji. Di-adjust. Ya, dulu satu anak mimpinya berarti aku sama dia sama Rafa nih. Ada Nasya berubah lagi mimpinya, kita sesuaikan. Nah, apa sih yang ngebikin kita bisa konsisten sampai sekarang ngejaga hubungan dengan pola seperti ini? Ini mungkin udah sering kita bicarain ya. Jadi kita punya prinsip kita nikah, buang jauh-jauh potensi pemikiran bahwa kita akan berpisah, gitu loh. Apalagi karena jadi berpisah tuh udah opsi yang sangat opsi tidak ada di kamus kita. Nggak ada di kamus kita. Iya. Pokoknya itu opsi yang terus apa yang mau kita tuju? Satu itu kan. Yang kedua, apalagi kalau sampai membandingkan pasangan kita dengan orang lain. Mau sehebat, dia kan selalu bilang, mau sehebat apapun orang lain, mau seganteng apapun, sekaya apapun, dia bukan ayah dari anak-anakku. Itu kayak ada di kepala aku gitu loh Mbak Anka. Itu doktrinasi terhadap diri sendiri. Jadi misalnya ya, namanya pasangan ya teman-teman, nggak selalu kita tuh semanis ini unyu-unyu gini kayak di Instagram Live sekarang ya. Ada lah sisi-sisi di mana kita berantem. Banyak. Terus di mana sisi kita tuh kayak aku tuh pernah kayak capek kan Mbak sampai rumah, terus Mas Aji apa gitu. Aku tuh jawabnya nadanya tinggi. Nadaku naik. Terus kayak aku gak sadar gitu. Tiba-tiba dia bilang gini, kamu jawabnya kayak gitu ya gitu kan. Kita berantem nih ceritanya. Kan gak pernah ke-expose ya kali ya mau beli handphone. Terus habis itu aku tuh langsung kayak yang istighfar gitu, astagfirullahaladzim gitu kan. Kayak oh ya aku sombong ya, aku kok bisa ngebentak suamiku kayak tadi ya, aku capek nih gitu. Terus aku mungkin saat itu aku gak minta maaf ya, langsung ya maaf ya gitu kan, gengsi kan. Tapi aku iya, aku berusaha untuk kayak calming diriku dulu. Terus aku kayak berpikir gini, ya Allah nak, kamu tuh bersyukur kalau nggak karena suamimu kasih izin, kamu tuh nggak bisa ngejalanin hidupmu yang berdaya kayak sekarang gitu. Coba deh turunin egomu. Itu aku ngomong gitu kayak ngapain sih mau kamu sebel apapun sama pasanganmu, terus kenapa ada yang lebih bagus di luar? Kan dia bukan bapak dari anak-anak yang kamu sayang banget gitu. Itu kayak selalu ada di dalam kepala aku Mbak Anka. Jadi akhirnya ujung-ujungnya ya aku langsung maaf ya gitu. Terus kita baikan lagi gitu ya. Aku boleh gak sih? Ini aku penasaran banget.
aku tuh aduh udah nggak tahu berapa kali banyak gitu ya dengar pasangan bisa minta maaf sama pasangan yang satu. Kalian tuh punya kayak apa ya, semacam cara gitu, berpandang-pandangan kah kalau minta maaf? Saya how did you guys say sorry to each other when the situation is getting wah gitu. Coba ditanya siapa yang paling sering minta maaf, coba siapa yang paling sering minta maaf? Aku pengen dong kalian tanya gitu, ketika kita lagi di momen yang lagi peak-peaknya kayak gua enak banget, itu ada loh di setiap pasangan tuh pasti ada, di rumah tangga tuh ada, nggak sanggup lagi lihat muka ada gitu. Cuman kalian selalu berhasil overcome itu dan balik lagi gitu ke tujuan kalian. Kalau kalian berdua punya mindset yang namanya berpisah tuh nggak ada, dia adalah ibu dari anak-anakku, dia adalah suami, ayah dari anak-anakku, and we will stick together until the end gitu. Apapun selagi yang Maha Kuasa mengizinkan kalian bersama gitu. Coba dong kalian kalau lagi minta maaf, kasih kita contoh yang minta maaf versi kalian tuh ketika lagi peak-peaknya tapi kalian harus menurunkan ego tuh apa gitu. Seperti apa kalian biasa lakuin? Bertatapan juga nggak apa, sekarang boleh banget. Enggak. Gini sih Mbak kan, kita tuh kalau minta maaf, tadi udah disebutin ya, aku tuh tipikal yang lebih duluan sering minta maaf. Dulu waktu pacaran dia yang minta maaf paling sering. Jadi kayak tiba-tiba datang bawa apa gitu kan waktu pacaran. Padahal kamu yang salah. Padahal aku yang salah, dia yang minta maaf itu dulu waktu pacaran, guys ya. Tenang ibu-ibu. Drama bucinnya udah berakhir pada saat dia menikah. Tapi aku rasa ini penting ya. Nah, aku membayangkan kalau cewek kayak aku nggak dapat cowok atau suami yang kayak dia gitu, aku bisa bablas gitu loh Mbak Anka. Jadi akhirnya selalu mencoba untuk melihat kalau kita lagi berantem, dan komunikasi Mas Aji itu kalau marah tuh nggak yang teriak-teriak atau ngebentak tuh nggak. Dia tuh ngomong dikit tapi dalam. Setajam silet gitu ya. Terus dia perginya tuh bukan yang pergi keluar rumah atau gimana, tapi dia olahraga. Biasanya dia ambil sepatu olahraga, ambil sepeda gitu. Pokoknya dia pergi gitu. Udah kalau suamiku udah kayak gitu, aku biasanya langsung agak mereda dulu. Terus nanti kalau udah sampai rumah, terus aku bilang ngajak ngobrol biasa kayak ya udah nggak ada yang kata maaf. Nanti kalau dia udah mau diajak ngobrol baru deh, oh dia udah maafin aku nih, maaf ya yang tadi aku salah lalalala gitu. Terus habis itu ya udah jangan diulangin, udah deh. Habis itu ada anak lupa. Ya. Dan iya, simpel banget sih Mbak, kita nggak pernah. Kan akhirnya malam tidur sebelahan juga. Iya, lu lagi. Mau tidur sebelahan kondisinya marah-marahan tuh kan nggak enak, nggak nyaman. Dan yang jelas gini sih Mbak, jadi kalau aku tuh momen ada perbedaan pendapat marah itu, satu prinsipnya itu sesuatu yang pasti bisa diselesaikan. Karena kan kalau sepanjang itu bukan hal yang prinsip ya, orang ketiga atau masalah agama, akidah dan yang sejenisnya, prinsipnya kan itu sesuatu yang bisa diselesaikan. Masalahnya apa sih? Siapa yang mau nurunin ego duluan? Intinya kan cuma itu. Dan akhirnya juga pasti bakal selesai juga. Nah, apa sih bedanya nyelesain masalah sekarang sama beberapa hari ke depan? Sama-sama aja kan. Enakan sekarang selesai, ya udah gitu loh. Jadi buat kita intinya masalah itu lebih baik diselesaikan secepat mungkin kan. Yang bikin kita lama menyelesaikan masalah, nggak mau minta maaf, menunda-nunda itu kan ego sebenarnya. Yang namanya ego tuh dalam hal kayak gitu tuh menurutku nggak bagus dan bikin capek kan. Capek nggak sih cuma berantem untuk sesuatu yang masalah kan masalah hidup kan banyak ya, nggak cuma masalah rumah tangga. Nah, beban-beban lain kayak ditambah lagi di rumah pasangannya nggak enak. Jadi ya udah, maksudnya the best way adalah mau nggak mau kita siapa deh yuk yang ngomong maaf duluan, karena akhirnya itu mencairkan suasana gitu. Dan bener sih caranya simpel gitu, nggak usah yang muluk-muluk heboh-heboh gitu, cuman menunggu sefrekuensi lalu masuk tuh siapa yang berani menurunkan egonya duluan untuk akhirnya kembali ke frekuensi. Dan ini ada tips juga nih Mbak. Gimana? Jadi biasanya kalau orang tuh ribut biasanya tuh karena komunikasi kita sama-sama tinggi kan. Kalau dia nggak tahu kalau nggak tahu karena apa, dia tuh sering kalau ngomongin sesuatu yang kira-kira sensitif, misalnya kita baru ribut nih, dia ngomongnya lewat WA. Nah kadang tuh difilter dulu, ditulis. Ya kan cewek begitu ya. Ditulis di notes ya Mbak ya. Aku tulis di notes panjang. Aku baca 10 kali. Baca 10 kali diedit. WhatsApp, betul.
Benar, Iya, benar. dan jadi ada triknya. Nah, kalian nih Iya. mungkin punya cara tersendiri nih, bisa Ada yang email. email Klien ada, aku ada yang email. mungkin ada yang pakai surat sama wesel, mungkin biar cepat Enggak lamaran kan. Masih ada nggak sih wesel? Ada tag-nya. Pokoknya kan Gitu. intinya kita lihat goals akhirnya aja lah, Yes. namanya Iya. takutnya karena sesuatu yang nggak prinsip, udah pasti kan bakalan selesai, Ya. bakalan maaf-maafan. Dan Ngapain selalu harus nunggu berapa hari ke depan dan kalau bisa selalu diselesaikan pakai sekarang? ini nih, ada yang ngingetin nih, aku juga pakai kata iMessage ini. Kalau di psikologi tuh ada istilah iMessage. Mungkin kalau kamu sadar, aku tuh menggunakan teknik ini sayang, Oh gitu gitu. kan. Aku biasanya pakai ini sih Mbak, kan kalau kita menutup misalnya kayak kamu tuh gini gini gini, ntar dia tuh kayak pasangan kita tuh atau lawan bicara kita ngerasa kayak dipojokin gitu. Tapi kalau misalnya kayak aku tuh seneng loh kalau misalnya kamu tuh sepedaan gak usah lama-lama, jadi kita punya waktu buat ngobrol. Aku tuh Akhirnya seneng sekarang loh. malah nggak pernah sepedaan sekarang. Aku tuh seneng loh kalau misalnya aku tuh kalau lagi ini jadi kayak kebutuhan kita dan bahasanya dengan kita gitu sih. Jadi bukan yang kamu harusnya begini, kamu harusnya begini. Nah itu tuh kadang-kadang bisa muncul kalau kita dalam kondisi level yang emosinya agak reda. Makanya WhatsApp atau ditunggu dulu beberapa saat gitu kan, itu biasanya lebih lancar gitu sih Mbak Enka. Oke, siap. Aduh, kenapa sih udah jam segini? Aku dari tadi ngeliatin jam kayak Nggak rasa ya? seru banget dari tadi karena banyak banget yang dari tadi tuh mengomentari obrolan kita gitu. Aku nggak tahu nih sempat Q&A atau enggak, cuman yang jelas aku mau baca komen-komen yang menarik dan dari tadi mereka bener-bener nggak berpisah gitu sama obrolan kita. Lanjut lagi. Ada yang bilang katanya bucin memang selalu pas sebelum nikah aja kebanyakannya, kalau udah menikah mah udah harus lebih dewasa. Oh enggak juga. Ya, Bucinnya harus dipelihara dengan cara yang baru ya. Iya. Kayak impian tadi selalu Adjust. di-adjust. Bucinnya beda dong. Kan Iya dong. Terus ini ada bagus banget dari Mas Hadi, merdeka dan berdaya dalam keluarga menurutku ketika semua kebutuhan dan keinginan dapat terpenuhi, dana darurat aman, terbebas dari hutang, dana investasi masa depan sudah siap. Oh ini masuk ke ini ya, masuk kepada finansial. Dan kemudian memang tanpa ada tuntutan dari masing-masing pasangan gitu. Mungkin bukan tuntutan kali ya, bahasanya mungkin lebih ke apa yang diharapkan dari satu sama lain biar bisa along the way terus gitu berjalannya. Terus ada juga Zami, merdeka dan berdaya dalam rumah tangga sih menurut dia itu adalah bagi-bagi tugas sama suami, bekerja sama dalam mengerjakan tugas rumah tangga bersama. Itu setuju juga gitu, karena itu juga yang kalian lakukan kan bersama ya nggak sih? Benar-benar banget Mbak. Aku juga pengen nambahin ya, mumpung ada yang komen tentang berbagi tugas. Jadi supaya judul kita kali ini tuh tidak menjadi alasan teman-teman untuk menuntut pasangannya. Itu Mbak Ana sama Mas Adi memerdekakan. Nanti ada tuntutan. Enggak, bukan gitu. Jadi kalau tadi di awal sempat bilang lebih baik kita tuh berpikir apa yang kita bisa beri. Kalau level mindsetnya udah di situ, berarti itulah cinta yang sebenarnya dalam keluarga. Jadi bukan karena apa ya, dulu waktu pacaran mungkin kayak kamu bisa kasih aku apa, karena kan kita lagi seleksi ya, prosesnya cari yang terbaik. Nah pada saat kita udah bersama, kita punya kehidupan bersama, mimpi bersama tadi yang Mas Haji bilang gitu, sampai akhirnya cinta itu berproses, berkembang, dan salah satunya adalah proses kita ngembangin diri juga sebagai orang tua. Jadi apa yang bisa kita beri untuk keluarga ini, itu adalah cara kita untuk bisa berdaya sebenarnya. Orang berdaya itu kan memberi, bukan dia mendapatkan sesuatu, ya kan Mbak Anka? Jadi sekarang mulailah dengan memberi gitu. Aku ingat dulu pertama banget sama dia tuh Mbak, kita tuh sebenarnya pengennya nikahnya lulus S2. Karena aku nggak boleh nikah sebelum lulus S2 sama bapakku. Terus dia nikahin aku di tengah S2, ya kan? Dan pada saat itu aku menolak salah satu kesempatan buat sekolah ke luar negeri yang itu jadi mimpiku banget. Terus dia cuma bilang kayak gini, nggak apa-apa kamu, anakku liatin letter of acceptance-nya kan, tapi waktu itu beasiswanya belum dapat. Terus dia bilang gini, nggak apa-apa kamu kalau mau berangkat silahkan, tapi aku nggak janji aku bakalan nungguin kamu, jedwer. Terus aku tuh realistis dong Mbak, cowok kan. Terus kayak aku tuh dengan kayak what ya, umur quarter life crisis 22, 23 gitu kan. Terus aku bilang, aku kuliah jauh-jauh S2, kalau nanti aku datang ke Indonesia terus dia sama orang lain, aku bakalan gimana hidupku? Akhirnya aku memilih
Kotek kan hati saya gitu. Terus akhirnya kita nikah justru malah di tengah aku S2 di Indonesia waktu itu. Jadi aku dapat beasiswa di sini, ya udah jodoh menikah. Dan aku ingat banget, aku bilang, Mas, tapi pengen deh Mas suatu hari nanti aku punya kesempatan buat sekolah luar negeri. Ya nanti dilihat nanti, dilihat nanti. Sampai akhirnya tau nggak Banka? Itu 2012 ya. Aku sampai berdoa di Mekah, aku berdoa di depan Ka'bah. Ya Allah, semoga hati suamiku dibukakan. Aku pengen dong, ya Allah, pengen punya kesempatan buat sekolah keluar, bawa anak-anak. Karena mimpinya berempat kan, bukan mimpi sendiri. Kalau aku berangkat sendiri nggak mungkin, karena mimpi kita berempat. Terus ternyata Allah mengabulkan doaku di 2022. Baru akhirnya dia bilang iya, dan aku udah daftar. Doain ya, lagi persiapan. Aku yang teriak di sini, aku kayak teriak bersama banyak netizen deh. Gitu ya. Jadi Mbak Angga nyambung yang tadi dikit nih, masalah ngebandingin sama kemungkinan diri kita yang lain. Coba kita tuh kan ada fase di mana ups and downs ya. Jadi jangan dikira hidup kita tuh mulus banget, enggak. Ada di fase kita tuh ada di titik terbawah, baik itu secara hubungan, secara finansial terutama. Nah, itu kan bahaya banget ketika di tengah itu mungkin dia berpikir, coba aku dulu nggak buru-buru nikah nih sama si cowok ini. Aku dulu ambil kuliah itu, ambil beasiswa itu, aku pasti sekarang udah jadi ini, jadi itu. Nah, coba nggak sabar dengan proses, berpikir seperti itu menurutku bahaya banget. Akhirnya kan kalau kita percaya dengan proses, kita percaya dengan bisa kan ternyata kita mau berjuang bersama juga akhirnya. Dan dengan bodohnya nih perayaan 1 dekade perjanjian kalian untuk menikah, dan akhirnya Mas Aji mengizinkan dengan izin Allah juga udah pasti, dan udah emang seperti sekarang nggak sih, maksudnya anak-anak udah gede, di bawahnya juga nggak repot gitu nggak sih? Akhirnya dan nabung juga. Iya gitu, banyak nabung juga Mbak. Iya, bersama kalian sekarang, dan karena ya tepat waktunya insya Allah gitu ya, dimudahkan. Aduh Mbak Ana, semoga lancar deh semuanya. Satu pertanyaan terakhir sebelum kita menutup sesi ini, sayangnya ini kata-kata banyak banget dari tadi yang bilang pokoknya harus di save. Oh tentu di Best of World sudah ada. Kalian dengar ini bagus banget obrolannya. Nah, satu pertanyaan dari Fatih Asya, bagus banget nih. Kalian tuh ada perjanjian sebelum menikah nggak sih? Ketika kalian tuh berencana, soalnya in the middle of process, kamu lagi S2 ya Mbak Ana, terus Mas Aji juga menawarkan menikah gitu. Itu kan, pergulatan hati yang luar biasa. Did you guys make janji nikah atau kayak janji ya nanti, maksudnya kayak rencana kalian sebelum menikah tuh kalian omongin banget atau gimana tuh, ada nggak sih kayak gitu-gitunya? Kalau surat perjanjian pernikahan itu kan kerjaan dia ya sebenarnya. Enggak mungkin maksudnya perjanjian yang nggak sifatnya formal ya. Tapi sebenarnya kita ngobrol. Tapi aku inget loh, Mak. Apa tuh? Kayaknya kita jarang ngebahas. Jadi dulu aku yang kepedean. Kan nikah dulu, papanya dia ngasih syarat itu nikah harus lulus S2 dulu. Akhirnya kan belum. Iya, papanya. Jadi belum. Terus dulu aku gagah banget nih sok ngomong. Alasan agama ya. Pakai alasan itu, dan udah pokoknya karena kamu udah jadi istriku, nanti biaya kuliah S2 aku yang tanggung. Wah, padahal waktu itu duit dari mana pikirnya kan gitu ya. Dan itu ya akhirnya bisa juga, ada jalan juga gitu loh, Mbak. Ya, jadi awal nikah tuh aku belum berpenghasilan, Mbak Anka. Terus dia, mohon maaf ya, namanya baru awal kerja. Ya kalau dibilang untuk membuat mimpi kita ini tuh kayaknya waktu itu aku ngerasa gimana ya, 50 berapa persen dari gaji dari suami aku ini aku pakai paling banyak tuh pengeluaran buat bayar asisten rumah tangga supaya aku bisa kerja gitu. Betul. Jadi perjanjian yang kayak spesifik, pokoknya diatur-atur banget deh gitu ya. Iya. Jadi kalau perjanjian yang spesifik yang kayak ini tuh kayak udah nggak ada, Mbak. Mungkin karena pacaran kita udah lama ya. Jadi tadi berantemnya udah banyak di pas pacaran, putus nyambungnya pas pacaran itu. Terus hal-hal yang biasa diributin mungkin di awal-awal pernikahan itu mungkin kita udah habis nih waktu pacaran. Misalnya masalah ngambek-ngambekan, masalah hal kecil, terus masalah apa. Dan satu yang kita bersyukur banget nih Mbak, biasanya potensi masalah rumah tangga itu kan kaitannya dengan masalah uang ya, masalah finansial. Kita dari awal nikah itu nggak pernah yang namanya 1 sen pun kita saling nyembunyiin uang kita. Sama sekali nggak ada. Benar-benar terbuka sampai tiap sen, tiap ini, bahkan
Bahkan Kode, password. mobile banking kita tuh Satu sama passwordnya lain, sama, kita satu sama lain tahu. Kita bener-bener udah dari awal sampai sekarang nggak ada yang ditutupin. Memang itu ada plus minus ya. ada dinamikanya juga. Dulu Ya, sempat iya. di fase dia belum kerja nih, malahan dia ngerasa bahwa Mas punya duit segini bisa buat ini itu. Boros dia jadinya karena belum ngerasain nyari duit kan. Susahnya nyari duit. Nah, gitu. sekarang begitu dia bisa cari duit, bisa di titik sekarang, malah dia yang kayak ngapain sih Mas beli ini, ngapain sih beli itu. Banyakan gaul sama Mbak Prita. Iya benar, Mbak Prita itu pengaruh yang sangat baik. Kontra ke belakang. Iya, maksudnya ini Jadi kayak ada banyak banget ceritanya mimpi. ya. Iya, dulu punya mimpi kan Mbak. Dikit cerita nih, besok Mas kalau kita punya duit sekian kita beli ini misalnya mobil lah. Misalnya mobil lah, kita besok someday punya duit ini kita beli ini. Udah, alhamdulillah udah kekumpul duitnya nih. Udah hilang pengennya Mbak, udah nggak pengen. Ya, lebih ke tadi Beneran. mimpi yang long term Nah, ya. Pengen sekolah, bahwa anak-anak punya experience yang memang nggak pernah kita dapetin waktu kita kecil. Terus pokoknya membangun mimpi yang kita tuh masing-masing merasa berdaya sebagai orang tua. Supaya keluarga itu jelas gitu, goalsnya adalah untuk kebahagiaan kita berempat. Pada akhirnya kalian menyatukan mimpi kalian dan masing-masing tuh jadi punya power untuk menguatkan mimpi itu bersama. Yang aku lihat dari tadi tuh itu gitu. Maksudnya Aji punya mimpi, Mbak Ana punya mimpi, tapi kalian punya mimpi bersama dan akhirnya mimpi kalian masing-masing itu jadi penopang mimpi kalian bersama somehow gitu. Kayak kalian jadi dua motor yang bergerak di satu kapal yang akhirnya jadi makin kuat dan kencang dan lebih cepat sampai ke tujuan alias ke mimpi kalian itu gitu. That's very good karena ternyata ya benar gitu untuk bisa jadi orang tua yang merdeka, orang tua yang berdaya gitu. Dibilang nggak perlu effort, ya ada effortnya, tapi ketika kalian akhirnya mengkomunikasikannya dengan baik, kalian bisa backup satu sama lain, kalian mengerti, kalian toleransi, kemudian akhirnya itu menjadi satu yang bisa menjaga keluarga kalian gitu sampai saat ini kalian bertahan dan terus menerus mencapai mimpi kalian satu persatu gitu ya pokoknya kita sih pesannya cuman sehat-sehat, benar kata Mbak Aji, olahraga, jangan lupa juga tuh prokesnya dijaga Mbak Ana, Mas Aji, dan kemana-mana udah gitu minum vitamin best supportnya udah pasti untuk menjaga daya tahan tubuh ya karena itu yang paling penting gitu ketika kitanya nggak sehat mau ngapain juga nggak nyaman, betul nggak Mbak Ana? Iya kan, jadi itu deh paling penting gitu. Aduh aku seneng banget tadi dapat banyak cerita, ini untold story-nya sih banyak banget ya. Jadi emang bisa nih iya, aku senang banget kalau kayak gini. Semoga teman-teman juga dapat manfaat, dapat penguatan juga, dapat mungkin hidayah juga ya. Karena ini nggak semua suami kayak Mas Aji, nggak semua istri kayak Mbak Ana, nggak semua pasangan seperti kalian. Tapi nggak bisa juga disamakan. Ambil hal yang baik yang bisa kalian tanamkan untuk diri kalian bersama dengan pasangan. Do it your way karena nggak bisa tuh kayak pasangan caranya di copy paste ke kita gitu, nggak bisa. Cuman pasti formulanya masing-masing untuk bisa jadi dua motor yang bisa bekerja sama untuk ngejalanin perahu rumah tangga kalian gitu. Thank you so much Mbak Ana, Mas Aji for this great session. Boleh closing statement nggak? Boleh, justru itu yang mau aku persilahkan. Ini closing nih. Aku khawatir nanti. Jadi kita tuh nggak mungkin banyak ya yang bilang wah keluarga idaman, keluarga ini kita masih jauh dari sempurna. Amin. Semoga ya seterusnya. Tapi kita itu sebetulnya bukan keluarga yang sempurna dan menurut kita pasangan keluarga yang sempurna itu nggak ada. Tapi kita punya kesempatan untuk menjadi yang terbaik untuk keluarga kita. Nah buat kalian di sana tidak usah mendambakan menjadi keluarga yang sempurna, tapi berusahalah menjadi keluarga yang terbaik. Apa itu keluarga yang terbaik? Keluarga yang kalian miliki sekarang. Karena kalian tetap bisa merubah, menjalani kehidupan berkeluarga kalian dengan versi terbaik masing-masing. Dengan versi terbaik kalian masing-masing. Masih ada kesempatan dan stop membandingkan diri kalian, keluarga kalian dengan keluarga yang lain. Merdeka! Idem. Itu ya benar. Mana mau ditambahkan mungkin Mana? Sama aja deh. Idem, jarang-jarang Bana idem loh. Aja. Iya. Menurut imam saya. Iya benar.
ngikutin imamnya aja karena itu yang terbaik juga misalnya at the end gitu ya, kalian berdua bisa selalu merdeka untuk bisa mencapai mimpi masing-masing, mimpi bersama, dan semoga cepat sampai ke mimpi-mimpi yang kalian tuju lainnya ya Mas Aji, Mana. Thank you banget sekali lagi untuk kesempatannya. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang, tapi yang jelas kurang waktu ya kita ngobrolnya. Nanti Bener, aku tuh deg-degan durasi aja. thank you banget, salam buat anak-anak. Semoga Makasih. Tania sehat terus. Jangan lupa sekali lagi Amin. minum supportnya ya kalau kemana-mana ya. Jadi daya tahan Pastinya dong. sehat. Selalu Oke? ada di tas. Iya, pasti. Thank Udah you, kali Mbak. gitu, selamat istirahat. Makasih semua teman-teman. Ya, Jangan thank you lupa semuanya, Makasih. Bangga. Bye-bye. Semoga bermanfaat ya. Thank you. Oke, Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.